Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Baik, untuk kali ini insya Allah akan saya sampaikan materi terkait dengan apa sih ya kunci kebahagiaan pasutri. Ya. Nah ini akan saya sebutkan ya. Ternyata ada dua kunci kebahagiaan pasutri ya. Yang pertama adalah terpenuhinya masalah kebutuhan lahiriahnya. Dalam hal ini yaitu urusan dapur ya kan, itu gimana dapurnya selalu ngebul ya. Kemudian yang kedua adalah urusan kasur, berarti dalam hal ini adalah nafkah batiniahnya ya. Walaupun ada yang lainnya ya, tapi urusan masalah ketaatan terhadap agama ya, yaitu ibadah kita, kemudian psikologis kita ya kan, terus pengaruh pada budaya keumuman kepada sekitarnya, juga terkait dengan pendidikan anak ya, ini juga sangat ditopang dengan terpenuhnya urusan dapur dan kasur ya kan. Nah dari segi urusan dapur ya, ketika seorang pasangan pasutri ini terpenuhi kebutuhannya ya, paling enggak besok mau makan apa itu tercukupi ya insya Allah. Kemudian kebutuhan yang lain misalnya anak-anak ya sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu bisa terpenuhi ya insya Allah, maka ini sangat menopang ya ketenangan daripada pasangan suami istri itu. Karena dalam satu hal ini, ketika urusan dapur itu tidak terselesaikan, itu juga nanti menghambat yang lainnya. Dia akan dipusingkan, dia akan merasa ya stres itu. Misalnya ya ini urusan makan saja misalnya, sama sekali ya misalnya tidak ada persediaan makan ya kan, sudah hutangnya banyak misalnya, apalagi ada hubungannya dengan ribawi misalnya yang setiap bulan harus setoran, kemudian utang-utang kepada saudara atau tetangga atau yang lainnya itu ada, kemudian urusan dapur juga tidak terpenuhi. Ini bagaimana ini? Jadi tingkat stresnya itu kuat dalam satu bidang ini ya, urusan dapur tidak tercukupi aja, tidak terpenuhi aja, itu akhirnya mengacaukan ya pola pikirnya, mengacaukan, jadi akhirnya mengacaukan psikisnya juga itu, jadi stres. Nah kalau sudah stres, paling enggak pasti dia akan mengganggu ya, mengganggu hubungan suami istri kayak gitu ya. Kalau dia tetap sabar keduanya ya. Nah yang namanya istri itu apalagi anak yang banyak, paling enggak ya hari-hari dia harus pegangan uang ya. Karena kalau anaknya sudah minta jajan misalnya, kemudian tidak terpenuhi, itu pun sudah menggugah psikisnya itu. Jadi yang wajahnya biasa tersenyum dia manyun, itu kan jelas ya kan, pasti ketika wajah manyun itu dilihat kan akan efeknya itu tidak enak dan tidak nyaman di hati pasangannya, terutama suami misalnya. Nah, kita gambarkan begitu. Nah ini sangat menentukan ya. Jadi salah satu kebahagiaan pasutri adalah terpenuhinya urusan dapur. Dalam hal ini berarti logistik ya, makanannya, kebutuhan makanannya, juga nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena urusan dapur ini ya nanti mengarah kepada perekonomian keluarga ya. Nanti ya, ada kebutuhan-kebutuhan sekolah anak-anak yang harus terpenuhi, dan kebutuhan-kebutuhan sekunder yang lainnya itu insya Allah kalau dari hal urusan dapur itu terpenuhi, itu insya Allah akan fresh dan hati tenang, pikiran tidak stres ya. Satu hal ini selesai, maka dia akan senantiasa dalam kebahagiaan. Itu satu hal ya. Yang kedua adalah urusan kasur ya, yaitu dalam hal ini masalah nafkah batin ya.
kepuasan dalam melakukan kewajibannya, yaitu hak masing-masing terpenuhinya hubungan suami istri, ya, hubungan masalah batiniahnya, ya. Dan jangan dianggap urusan ini adalah urusan sepele, karena faktanya ya, ketika saya di pengadilan agama itu ada sebuah kasus ya, ada sebuah kasus, dan ini bukan hanya satu kasus ya, itu ini informasi dari LBH. Itu dia cerita pada waktu itu baru-baru itu ya, baru-baru ada kasus bahwa istrinya itu memang cantik, sudah cantik, uang terpenuhi ya, terpenuhi. Nah, suami itu kerjanya itu sebagai pelayar lah, berarti dia ikut kapal ya, itu ikut kapal yang pulangnya itu sampai tahunan ya. Ini juga ada yang luar negeri, ada yang di negeri sendiri ya. Itu ada yang minim-minimnya itu 6 bulan, 1 tahun, ada yang 1,5, ada yang 2 tahun, bahkan ada 2 tahun lebih. Itu kalau luar negeri biasanya ya, karena terkait dengan kontrak gitu ya. Nah, ini akhirnya ya, karena terlalu lama tidak ketemu suaminya, karena dia kerja ya, secara ekonomi terpenuhi ya, makan apa saja uang ada, uangnya banyak memang. Malah ternyata dia tergoda ya dengan lelaki yang lain ya. Apalagi sudah familiar ya, kadang-kadang ketemu pacar lama atau bagaimana. Nah ini kasusnya. Akhirnya karena sudah tidak tahannya dengan menahan perasaan terpenuhnya hubungan batiniahnya, akhirnya dia ada pria idaman lain ya, yang jelas. Akhirnya dia merasa cocok dan itu dia sudah tidak melihat ekonomi, terpenuhnya ekonomi lagi. Akhirnya dia nekat dan memang akhirnya dia mengajukan gugat cerai ya. Nah ini, jadi Masya Allah ya, jadi urusan masalah batiniah aja itu sudah bisa dominan sekali untuk mencapai kebahagiaan suami istri ya. Ini pentingnya urusan lanjang ya, pentingnya urusan lanjang ini. Dalam hal ini adalah terpenuhi kebutuhan masalah kasurnya ya, kasurnya. Nah itu ya. Kalau ini ya wajar ya, kalau ditinggal lama itu wajar. Nah, jangan menyepelekan juga ya, ketemu hari-hari ya, ekonomi sudah terpenuhi, anak sekolah juga sudah terpenuhi, tetapi satu hal ya, dia merasa hampanya dalam hubungan ya, dalam hubungan suami istri, urusan kasur ini ya. Ini misalnya ya, ini salah satu pasangannya katakanlah sakit, coba sakit dengan sakitnya yang parah ya, kemudian organ itu mengalami sebuah kerusakan, kemudian akhirnya ada satu sisi kebutuhan biologisnya itu sudah ini tidak bisa memenuhinya ya, karena rasa sakit itu. Nah ini pasangannya yang normal ini kan sudah, baik suami maupun istri, pasti dia gelisah, itu gelisah. 1 hari 2 hari mungkin masih bisa, 1 bulan 1 tahun bisa, tapi kalau sudah bertahun-tahun ini luar biasa sekali untuk menahan dalam hal itu ya. Itu nah, ini alasan yang sakit ya, itu kembali juga ya, kalau dia tetap bertahan terus kembali kepada tawakal kepada Allah, insya Allah bisa diselesaikan. Tapi tidak semua orang seperti itu kan gitu. Nah ini urusan faktor sakit ya, tidak terpenuhi urusan masalah kasur ya. Ini pun nanti bisa jadi penyebab akhirnya cerai gitu. Apalagi misalnya suami sakit, istrinya punya usaha atau penghasilan yang lain, itu juga bisa nekat itu, karena satu hal itu tidak terpenuhi, jadi hidupnya kayak tersiksa itu. Atau suaminya dia sehat, bugar, masih muda, masih hubungan seksualnya itu terkait dengan seksual itu dia masih bagus. Nah istrinya sakit misalnya ya, ketika izin
mau nambah istri, poligami misalnya, tidak diizinkan pun akhirnya gelisah itu. Bisa akhirnya suami itu bisa berultimatum itu antara dua pilihan, mau kita lanjut atau mau dicerai. Ya itu, ini kan pilihan yang berat juga itu kan. Tapi bagi seorang wanita yang harusnya ya dia punya iman, kemudian menyadari antara kekurangan dirinya, dan hal ini masalah seksual itu sangat penting dalam menikah, ya harusnya walaupun dengan berhati berat pun ya mengizinkan, harusnya itu, karena ini demi keberlangsungan rumah tangga yang sudah dijalaninya. Nah ini ya, jadi ini sudah bukan tabu lagi, urusan terpenuhi masalah kasur pun sangat-sangat menopang untuk kelancaran dalam berumah tangga. Ya ini urusan penting ya. Nah itu, jadi ada penyebabnya karena jauh dari pasangan, kemudian ada yang problemnya adalah salah satu pasangannya sakit, ya kan. Nah, problem yang lainnya itu dia masih bisa melakukan hubungan tetapi tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini salah satunya ya pasangannya suami yang problemnya misalnya itu kan. Suaminya itu misalnya impoten ya, jadi impoten terus, atau lemah syahwat, atau mengalami ejakulasi dini misalnya. Nah, ternyata istrinya itu dia termasuk wanita yang super ya, super. Wanita super itu berarti daya keinginan seksualnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, ini juga ya, begitu hubungan itu tidak pernah tercapainya orgasme ya, kepuasan karena ada kekurangan dari pasangannya itu, dan suaminya itu misalnya tidak mau berobat ya, mencari solusi, padahal istri itu berkali-kali memotivasi supaya berobat untuk menyelesaikan yang dikeluhkan itu, ya akhirnya bisa terjadi ini. Ada lelaki yang lain lebih perhatian, kemudian sampai misalnya imannya tidak kuat, kemudian dia melakukan hubungan sama pria lain dan lebih memuaskan. Nah ini juga riskan sekali ya, salah satu problem ya rumah tangga yang akhirnya bercerai. Nah itu, jadi dari contoh-contoh tadi ya, atau kebalikannya ya, kalau tadi kan problemnya suaminya, kalau yang berikutnya adalah istrinya misalnya tadi, bisa karena sakit atau dia sehat biasa tapi dia tidak pernah ini ya, memuaskan suami ya. Kalau suami sih insya Allah sih bisa ya, bisa gimana caranya bisa puas ya. Tapi kalau istri itu tidak semua ini. Kalau suaminya tidak pintar-pintarnya ya, maka apalagi istrinya frigid ya, itu juga kalau tidak pintar-pintarnya bisa menyebabkan istrinya itu tidak tercapainya orgasme. Ini juga sebuah problem ya. Nah ini juga kalau istrinya misalnya dia bisa melayani, tapi artinya dalam kondisinya itu memang suaminya merasa tidak nyaman ya, sudah tidak ini, bisa faktornya karena istri umurnya itu terlalu tua misalnya, bisa selisihnya banyak, atau lebih muda tapi dia terlalu dingin misalnya. Nah ini juga bisa menyebabkan ada kesenjangan hubungan ranjang ya, terutama kebutuhan kasurnya. Itu akhirnya ya seorang suami bisa itu bergoda dengan yang lainnya, atau kalau dia beriman ya paling enggak dia ingin menyelesaikan dengan melengkapi satu sisi kekurangan istrinya, itu akhirnya bisa pengen nikah lagi. Kalau istrinya misalnya dia membolehkan itu lebih baik ya, kalau tidak ya bisa akhirnya nekatnya seorang suami akhirnya bisa
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan juga. Nah, ini adalah sebuah problem. Jadi dari judul dua kunci kebahagiaan Pak Sutri ini, yang salah satunya urusan dapur dan kasur, itu memang sangat penting sekali ya. Sehingga harus diperhatikan dua hal itu ya, terpenuhi nafkah lahir dan terpenuhi nafkah batin. Insya Allah dari contoh yang sudah saya sebutkan itu bisa memperjelas para pemirsa ya, dan mudah-mudahan bisa membuka pola pikir kita bahwa dua hal ini jangan disepelekan, harus betul-betul dicari penyelesaian yang serius. Dua hal ini dalam rumah tangga itu harus dicari solusi yang serius, harus serius ini ya, kalau ingin rumah tangganya itu berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang biasa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bisa membuka mindset kita supaya kita mengambil ibroh dari contoh-contoh tadi. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.